Rupanya engkau berniaga, jaga di pasar karya ramai sekali. Engkau berjumpa kepada orang dua berkelahi. Benar sekali, Pak. Saudagar berlari kepada nahodam dari negeri. Benar sekali. Maka engkau tangkap, maksud engkau akan bawa kemari. Benar sekali. Kalau begitu, bawa orang dua itu kemari. Baiklah juga, Pak. Inilah tuanku, Pak. Di Muluk dari tahun 48. Umur aku 18 tahun. Nah, sekarang masih main. Nah, sekarang ini sudah sejumlah main di Muluk ini 2012. Aku ini berpikir susah sebenarnya. Tapi apa boleh buat? Sedangkan aku sehari-hari tapi lain jalo. Dapat ikan dikit-dikit. Maka itu aku pikir bagaimanalah kalau pemerintah pajak bantu aku untuk nafkah aku makan sehari-hari. Nah itu yang kuharapkan karena aku sangat tua. Nah maka itu aku tidak meninggalkan kesenian ini. Karena kesenian ini ya benar-benar di aku merantau kalau karena di aku itu kesenian kalau mujur ada bantuan dengan aku. Aku sekarang ini hidup dewean. Istri aku sudah mati tahun 90. Anak aku ada 6 anak mantu ada. Cuman karena tidak mampu galau, cukup dia baik. Ada juga mantu aku ala kadar. Jadi pencarian aku lain menjalo itulah. Kalau dapat ya, nah itulah yang kerjaan aku. Dan aku ini sekarang menderita. Deritanya nak masak dede, nak nyebut banyu. Nah itulah pendapatan. Kalau kiranya anak-anak aku ini pacak bantu, ya mungkin aku senang juga. Tapi kasihan aku dia bantu aku. Sedangkan dia lagi tidak cukup. Zaman sekarang gaji kamu 50, anak 6, 7. 50 sehari anak 7. Wakdul tidak pernah menyerah dengan pahitnya kehidupan. Meskipun dengan kondisi fisik yang mulai rentah, ditambah dengan pendengarannya yang sudah cukup menurun, ia tetap bersemangat menjalani hari-harinya. Meskipun sebenarnya itu terpaksa harus dilakukan. Di Sungai Musi inilah Wakdul mencari makan dengan menjala ikan.
Sungai Musi memang masih menjadi sumber kehidupan oleh sebagian masyarakat di Kota Palembang. Tuhan memberikan rahmat-Nya dengan besarnya potensi Sungai Musi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di tepian Sungai Musi. Tidak terasa 20 tahun lebih, Wak Dul hidup sebatang kara. Sejak ditinggal almarhumah sang istri di tahun 1990, selang tahun berikutnya, keenam anaknya pun meninggalkan orang tua ini dengan alasan ekonomi. Demoluk itu benar-benar diakui oleh masyarakat, menjadi kesenian Sumatera Selatan Palembang, juga membawa sejarah. Aku membawa sejarah Demoluk ini yang dipelajari aku dari tahun 48, karena aku benar-benar pelajari, diuji dalam 3 bulan. 3 bulan baru ditanya bagaimana cara-cara Demoluk. Nah, saya dapati Demoluk ini sejarah itu Sumatera Selatan Palembang, karena Sultan Abdul Hamid, Raja Negeri Palembang, Sultan Abdul Muluk, Raja Negeri Palembang. Sebab kita percaya sekarang Sultan itu ada lagi ketinggalan, bahwa nama Abdul Hamid, nama Abdul Muluk itu memang ada, karena ada keturunannya nama sekarang. Sekarang Sultan Mahmud Adaruddin, ada tak? Itu raja keturunan tanah di Palembang. Jadi saya percaya benar-benar Demoluk itu sejarah. Maka itu saya mengamalkannya, saya membawa cerita itu, benar-benar saya percaya. Karena adat-adat itu ada zaman dulu, zaman sekarang ada. Nah, itu dia Wak Iyeng. Wak Dul memang hidup sendiri, namun ia merasa tidak sendiri di dunia ini. Tetangga dan teman-teman di teater Dul Muluk tetap setia mendampingi dan bertandang ke rumah Wak Dul. Ia adalah Wak Iyeng, salah satu pelakon Dul Muluk yang berkarakterkan pria yang punya humor tinggi dan pembuat masalah. Jika tidak ada kegiatan, Wak Iyeng bertandang ke rumah Wak Dul untuk bersilaturahmi sekaligus latihan berimprovisasi, sehingga membangun chemistry antara para pemain. Wak Dul, aku tuh ngijong itu kita tuh tanggal 25 itu tampil. Iya. Jadi mama cari nak bagus gitu tuh. Nah diadakan latihan dulu. Apalah macam istilah tair kau, istilah ngaduk uang gitu. Oh, yang itu. Jadi mah ini kalau bakal tampil. Ya ini santai kita berdua. Iya. Kita ada persiapan. Ya persiapan ini menurut sejarah bukan Demoluk kan. Itu ada pantun. Jadi pantunnya aku kurang jelas. Mana cara kau nggak pantun? Kau banyak pantun.
Nah ini karena ya waduh lo monggo tadi sesuai dengan keadaan lah tua kan. Iya. Macam umur sudah lanjut, nah umum kan. Jadi pacak kaki aku nimbalnya kita saling timbal. Yang itu ya. Aku nak coba. Kalau mak itu kaum Malaysia ya. Nah, Aku nak kenal nama aku iya, lebih. iya. Wadul tinggal di musim dua. Kalau buah pedado dibikin sayur. Walaupun Wadul sudah tua, kalau ada jando masih berguyur. Ada tambahnya waduh. Iya, mana? Apa kalau wadul makan sayur, belinya jauh ke Sebokor, jangan galak berguyur, kaget tekepor. Oh. Itu kan, ya kita ngambil lucu ke penonton kan. Tapi ada yang Ngapo? kata wong, Ah, kalau dagang ekspor kelapa, ah. jangan lupa untuk sayuran. Soal tekepor tidak apa, yang penting cari hiburan. Nah itu jadi penonton seragam. Disejarahkan awal mula Dul Muluk ini hanyalah pembacaan syair saja, hingga proses perubahan menjadi suatu pentas panggung yang membutuhkan waktu sangat panjang. Sejak berdirinya perkumpulan membaca syair oleh Abdul Muluk pada tahun 1854, sampai dengan dipergunakannya pentas panggung sejak kependudukan Jepang pada tahun 1942. Orang-orang yang berperan penting dalam pertumbuhan teater Dul Muluk ini yaitu Wan Bakar, Syekh Ahmad Bakar. Beliau keturunan Arab yang bertempat tinggal di Tangga Takat 16 Ulu Palembang. Agar lebih menarik, pembacaan syair tidak dilakukan sendiri, tetapi ditambahkan dengan beberapa orang, disesuaikan dengan peran lakon yang dibawakan. Mereka membaca syair bergantian sesuai dengan urutan dialog pemeran. Dan untuk lebih menarik minat penonton, pagelaran ini diberi iringan musik gambus dan rebana. Penonton sekalian, kami bermain berkawan-kawan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Secara tradisi, biasanya para pemain dari Dul Muluk harus melakukan suatu sesajian atau ritual. Dikarenakan di setiap tanah yang kita pijak pasti ada yang menunggunya. Jadi sebab itulah diadakannya suatu ritual penolak bala agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Ritual tersebut tidak boleh diketahui oleh penonton. Akan tetapi sesajian yang disajikan di sini berdasarkan tingkat kesulitan sesuai dengan lakon yang akan dimainkan, seperti ayam, nasi kunyit sepucung, kembang, bunga 7 rupa dan 7 warna. Tidak boleh menggunakan bunga cempaka piring, jeruk nipis beberapa buah, dan kemenyan secukupnya. Pembicaraan dari kawan-kawan mengatakan Dul Muluk ini sudah punah. Itu tidak sama sekali, malahan sampai sekarang lebih naik lagi, lebih hidup lagi daripada yang lalu. Terutama sekarang ini saya sebagai seniman Dul Muluk, langsung juga sebagai pembina, bahkan juga sebagai pelatih, terus mengajar kepada anak-anak mahasiswa, ada SMP, ada SMA, ada yang umum. Bahkan sekarang ini saya sebagai pengajar seni nasional Dul Muluk, yaitu teater daerah Sumatera Selatan, yaitu Dul Muluk di Universitas PJRI, yaitu dosen sudah kira-kira 7 tahun sampai sekarang. Malahan anak-anak itu saya giring untuk diajak melestarikan budaya kita, yaitu budaya tradisional Dul Muluk Sumatera Selatan. Ya, terima kasih, alhamdulillah dengan adanya mereka mencintai budaya ini, mereka benar-benar itu serta melestarikan budaya kita, itu Dul Muluk Sumatera Selatan ini. Mereka tetap lanjut, tetap
melestarikan budaya kita ini. Ikut Dulu Muluk ini dari tahun 2003-an rasanya lah sudah produktif di situ. Sebelumnya namun dari sebelum sekolah aku sudah mulai ikut Dulci. Dulu itu namanya Dulu Muluk kecil. Jadi anak-anak SD main Dulu Muluk. Tapi saat ini belum ada yang kayak aku dulu Dulci. Kalau saat ini Dulu Muluk masih sangat digemari oleh masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Karena Dulu Muluk ini selain di Palembang juga kadang-kadang masuk ke Oki, kayak Kayu Agung, terus tuh masuk OI, ada juga di daerah Muara ini masuk juga. Jadi masih ada di hati masyarakat. Jadi kita ketahui bahwa Dulu Muluk ini sudah sangat lama ya berada di daerah kita ini, dan memang terjadi pasang surut perkembangan Dulu Muluk. Dulu dikatakan kalau tahun-tahun 70-an itu mungkin sebagian besar acara-acara kita itu diisi oleh Dulu Muluk, terutama acara-acara perkawinan. Sekarang pun kalau ada yang mengatakan bahwa Dulu Muluk ini tidak ada lagi, ya juga tidak benar, karena mereka tetap tampil, hanya semakin ke daerah-daerah pinggiran. Jadi sulit sekali kita yang di perkotaan, terutama untuk menonton atau melihat Dulu Muluk ini. Kalau kita sekarang, kalau kita lihat bahwa sebagian besar pemain Dulu Muluk ini sudah berusia lanjut. Jadi salah satu contohnya adalah Wak Dul, Pak Abdullah gitu. Itu kalau kita menilainya, memang dedikasi mereka itu sangat tinggi ya terhadap kesenian Dulu Muluk ini. Bayangkan saja untuk kesenian yang memang tidak bisa diharapkan sebagai mata pencarian ya. Mereka para seniman-seniman Dulu Muluk yang sudah lanjut usia ini masih tetap setia mengembangkan Dulu Muluk. Mereka tetap setia main, tetap ikut. Inilah kalau sudah jadi panggilan hati ya. Padahal kita ketahui bahwa terus terang Dulu Muluk ini tidak bisa menghidupi mereka. Mereka kadang-kadang pemain-pemain Dulu Muluk yang tua-tua itu ada yang bekerja kasar, ada untuk menghidupi kehidupan mereka. Tetapi mereka tetap konsisten mengembangkan Dulu Muluk ini. Jadi saya pribadi ya sangat salut dengan orang-orang seperti Pak Dul.